gunung batuku, dan kau kota bentengku. Tak akan kuragu. Tuhan Yesus Kristus, kau penjamin hidupku. Yes. Saudara, saya memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya. Kita memuji Dia, kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Nah, kita sama-sama tepuk tangan kita. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita sama-sama tepuk tangan. Percaya Kau Tuhan yang benar. Sama-sama nyanyikan dari awal. Kau gunung batuku dan kau kota benteng, kami tak akan ragu Tuhan. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama nyanyikan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita sama-sama sukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Nama yang membebaskan kita, menguatkan kita, memulihkan kita. Ada kuasa di dalam namanya. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Kita angkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam namamu, Jesus. Sama-sama nyanyikan dari awal. Namanya Tuhan, menara yang
benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di, kami percaya Tuhan, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sudah percaya bahwa ada nama di atas segala nama, amin. Kita sama-sama imani, mari kita sama-sama perkatakan haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Kita sama-sama katakan, kita sama-sama perkatakan, Engkau yang termulia, sama-sama imani, termasyhur perkasa selamanya. Kita tinggikan Dia, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Tuhan pujian kami, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Mari kita sama-sama mengatakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita beri pujian bagi Tuhan kita. Dan haleluya. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yaralaba syaralaba. Akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. You are good to me. For all my life you have been faithful, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. For your mercy
mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kita sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night, in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Kita sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. Ini pengakuan kami Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Seluruh kami Tuhan kau sungguh baik. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, when all my life you have been faithful. Di pengakuan kami Tuhan. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. Dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. My life you have been so good. Amen Tuhan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Kami percaya Tuhan. And all my life you have been so good. Terima kasih buat kebaikan-Mu. That I am able, I will sing of the goodness. Kita sembah Dia, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Seumur hidup kami Kau sungguh baik Tuhan. Kau adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan kami. Ya Allah, kami akan meninggikan Engkau. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mari kita tinggikan Dia. Power and majesty, praise to the King.
tinggikan dia. Ya ralaba syaralaba. Kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Biar lawatannya tidak berhenti, terus mengalir dan melimpahi kita. Amin. Izinkan hadiratnya bukan hanya membasahi, menenggelamkan engkau dalam kemuliaan. Tiada janji seindah janji dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan Allah yang omnipresent, ada di mana-mana. Bahkan Dia ada dalam hati kita. Karena itu kita bisa menyembah, berdoa dari rumah kita. Dan di lokasi kita bekerja. Atau mungkin sedang berlibur. Setelah kita bersama memuji dan menyembah Tuhan, 40 menit ke depan kita akan sharing firman. Dan tema kita saat ini tema spesial, yaitu mudiknya bangsa Israel. Saya ulangi, mudiknya bangsa Israel. Dan narasumber kita adalah Sesmonik dari Hadassah Hope Indonesia dan channel Fakta Israel. Sesmonik, di mana-mana kalau membahas Israel itu ketegangan terjadi. Baru ngomong Israel, udah tegang. Padahal kok bahas Rusia, bahas Ethiopia, bahas Kanada, sejuk-sejuk ada. Apalagi sekarang kalau kita bahas tentang sepak bola lebih aman sepertinya. Tapi Alkitab banyak menulis tentang Israel. Iya. Dan diakui atau tidak, nanti Yesus datang kedua kali menginjak kakinya ke Israel. Jadi kita juga harus belajar sedikit tentang Israel dari Alkitab. Betul. Tanpa menyinggung kelompok tertentu, tanpa memihak kelompok tertentu. Nah, apa sih arti daripada mudiknya orang Israel, mudiknya bangsa Israel? Silakan. Iya, Shalom Bapak Ibu, Shalom Pak Tim, terima Shalom kasih Alim. sudah menerima saya di sini. Dan setiap orang, setiap bangsa di dunia pasti punya tanah, ya kan?
Nah, biasanya setiap bangsa yang punya tanah tersebut tidak dipungkiri pasti ada orang-orang yang keluar dari tanah itu, pergi dari tanah itu. Bahasa kerennya diaspora. Bahasa lokalnya kalau di Indonesia merantau. Ya. Kayak saya nih, ya kan, bapak ibu saya dulu orangnya orang Manado. Orang bersaudara. Tapi merantau ke Makassar. Makanya saya lahir di Makassar gitu ya. Tapi saya bukan orang Makassar kan. Saya orang Manado. Nah, sama. Orang Israel waktu terdiaspora atau terserak pergi ke banyak negara. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa, ada juga yang ke Ethiopia. Sehingga kita mengenal sekarang yang namanya Beta Israel. Sebenarnya waktu orang-orang Israel di seluruh dunia kembali ke tanah Israel, itu kan pulang kampung, mudik. Tapi mengapa ada banyak orang salah persepsi? Dianggap bahwa pulang kampungnya mereka itu menjadi hal yang dikhawatirkan, disalahpahami. Mengapa? Dan mengapa gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara konteks, orang pulang kampung itu bukan sesuatu yang perlu heboh, bener nggak Pak Tim? Ya. Kecuali kalau lagi COVID, mungkin tidak boleh pulang kampung gitu ya, karena alasan ada pembatasan bepergian. Tetapi dalam konteks Israel, orang Israel yang terdiaspora kemana-mana ke seluruh dunia, tadi seperti saya katakan ada orang Israel yang terdiaspora sampai ke Ethiopia menjadi Beta Israel, terdiaspora sampai ke Eropa menjadi yang namanya Yahudi Askenazi, terdiaspora ke Timur Tengah menjadi Yahudi Misrahi gitu ya, dan terdiaspora ke Spanyol, Portugal, negara-negara Iberia itu disebutnya sebagai Yahudi Separdi. Jadi kalau zaman now di Indonesia, setahu saya ini ya, di mana-mana ada orang Batak. Jadi saya masih ingat pimpinan kerja saya di kantor keuangan namanya si Raed, si Matupang. Di mana-mana di pelosok Indonesia itu ada orang Batak. Iya. Manado juga ada, Ambon juga ada. Tionghoa Juga apalagi. Tetapi kalau yang Israel di mana-mana negara ada orang Israel. Walaupun orang Indonesia juga tidak kalah. Iya, bahkan adanya. di Indonesia pun ada keturunan Yahudi gitu ya. Kenapa kita bedakan antara Yahudi dan Israel? Karena sejarahnya berdasarkan kisah di Alkitab, 10 suku yang menjadi Israel Utara kan disebutnya sebagai kerajaan Israel. Ya. Nah, itu kan terseraknya ke Asyur. Ya. Asyur itu di mana? Suria sekarang. Ya. Dan 2 suku Dari selatan. yang adanya di Israel Selatan disebut sebagai suku Yehuda, itu terseraknya ke Babilonia, tetapi mereka pulang kembali ke Yerusalem. Nah, yang 10 suku terserak itu kan tidak pulang, Pak Tim. Nah, itu yang menjadi misteri, di manakah 10 suku. Tetapi yang 2 suku ini pulang gitu ya, pulang ke Israel beranak pinak, sampai kemudian sampai hari ini masih ada di tanah tersebut. Meskipun gitu ya, mereka juga pernah terserak lagi nih setelah Babilonia, Pak Tim. Kapan momennya? Waktu Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Jadi waktu Romawi menghancurkan kota Yerusalem, akhirnya orang Yahudi ini menjadi tawanan. Dibawalah ke Roma. Makanya yang bisa membangun Kolosium gitu adalah budak-budak Yahudi. Dan kita bisa melihat ada komunitas Yahudi juga di kota Roma. Ada komunitas Yahudi di Eropa. Bahkan kalau kita baca Perjanjian Baru, kita akan melihat diaspora Yahudi
terserak di Turki, di Asia Kecil. Gitu. Baik, ternyata pulang kampungnya orang-orang Israel ini sudah dinubuatkan di Alkitab. Benar ya? Iya. Jadi ada 2 ayat yang penting yang menubuatkan Israel. Silakan, Sus Monik. Iya, jadi Tuhan memang punya rencana yang sangat spesifik bagi bangsa Israel. Rencana spesifiknya itu termasuk juga di dalamnya adalah ketika bangsa Israel taat, maka mereka akan menjadi berkat. Dan ketika mereka menjadi berkat, mereka itu akan berbeda daripada bangsa-bangsa dunia yang lain. Tetapi pada saat bangsa Israel jatuh di dalam dosa, maka yang terjadi adalah bangsa Israel ini akan dibuang. Dan itu Tuhan sudah katakan sejak di Ulangan 30 ayat 4. Saya bacakan ayatnya. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Jadi kata kuncinya adalah Tuhan yang mengumpulkan kembali. Wow. Bukan maunya orang itu gitu loh. Tuhan yang mau. Tuhan yang membuat orang Israel itu mudik kembali. Betul. Jadi istilahnya orang Israel atau orang Yahudi supaya enak nih. Dua-duanya aja. Iya. Orang Israel bisa, orang Yahudi bisa. Karena kita tidak tahu dia dari yang Israel Utara atau yang Israel Selatan nih masalahnya yang pulang. Nah, ada satu ayat lagi Pak Tim, yaitu di Yehezkiel 11 ayat 17. Dikatakan begini, Aku, Tuhan ya, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi Tuhan nih secara ajaib ya, Tuhan sendiri yang akan mengatakan, Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terserak ini, dan di bawahnya satu tempat yang spesifik, memberikan kamu tanah Israel. Jadi mudik versi Tuhan. Bukan tanah Palestina ya, tanah Israel. Iya. Karena memang waktu Daud membangun kerajaan namanya kerajaan Israel. Iya. Hanya istilahnya berubah waktu Hadrian merubah dari Israel menjadi Syria Palestina. Oke, Sus Monik, sebenarnya kejadian apa yang membuat bangsa Yahudi terserak ke seluruh negara sehingga betul-betul seperti fantastis begitu di negara manapun ada. Dan yang luar biasa, mereka banyak menghasilkan karya-karya yang top, menemukan ini, menemukan itu, menciptakan ini, menciptakan itu, bahkan juga jaringannya cukup kuat. Iya. Tapi terseraknya karena apa dan bagaimana? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat di Alkitab secara spesifik di Yeremia 24 ayat 10 menyebutkan ada 4 jenis hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa saja? 1, kelaparan. Itu kalau kita baca di Alkitab sudah pernah terjadi. Ya. Lalu ada perang. Itu udah banyak banget di Alkitab. Dan ada lagi yang namanya penyakit. Tuhan memberikan penyakit. Ini di Alkitab Perjanjian Lama ya. Lalu yang paling parah tingkat hukumannya adalah dibuang atau terserak dari tanah. Kenapa bisa ini menjadi hukuman yang paling fatal? Karena dianggap kalau dibuang dari tanah Israel, itu berarti Tuhan sudah melupakan mereka. Gitu. Dianggap kayak gini deh Pak Tim kalau kita di Indonesia. Seseorang yang dianggap dibuang oleh keluarganya. Dia diusir dari kampungnya. Dan keluarganya udah gak mau kenal lagi sama orang tersebut. Dia gak mungkin ada di kampungnya itu kan Pak Tim. Pasti dia akan pergi keluar dari kampung. Dan sudah beranak pinak beribu-ribu tahun. Hampir 2000 tahun. Tapi bisa kembali. Iya, karena apa?
Kalau manusia marah sama anggota keluarganya, mengusir, atau ada seorang di kampung gitu ya, marah terhadap warga kampungnya, itu bisa nggak diampuni, nggak dimaafkan. Tapi beda kalau Tuhan menghukum, tapi Tuhan juga memulihkan. Jadi Tuhan tidak menghukum dengan hukuman selama-lamanya. Betul, karena apa? Di ayat-ayat di Alkitab kita bisa melihat janji Tuhan yang mengembalikan orang Yahudi. Kita lihat misalnya di Nehemia 1 ayat 8 Pak Tim. Ya. Dikatakan begini, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa. Jadi ini Nehemia berkata untuk mengingat tentang apa yang Tuhan katakan kepada Musa, Nabi Musa ya. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tuhan sudah bilang sejak awal, sejak Nabi Musa. Kalau kamu tidak setia, kamu akan dicerai beraikan. Kemana? Ke bangsa-bangsa. Artinya apa? Orang Yahudi akan memang betul hidupnya di tengah bangsa-bangsa yang banyak ini gitu loh. Ada di Rusia, ada di Jerman, Prancis, di semua negara. Tetapi Tuhan juga bilang di 2 Tawarik 7 ayat 20, aku akan mencabut kamu dari tanahku. Udah spesifik nih, tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Lagi, Tuhan mengatakan bahwa aku akan mencabut kamu dari tanahku. Dibuang. Spesifik lagi nih. Dan orang Yahudi akan dibiarkan menjadi orang-orang yang kayak terhina. Karena dia akan menjadi orang-orang yang disindir di semua bangsa. Dan kita memang saksikan itu Pak Tim. Orang Yahudi di semua negara mengalami namanya persekusi. Lalu ada lagi di Yehezkiel 36 ayat 20 dikatakan begini. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka. Katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Jadi kayak dicemooh gitu. Dan ini Tuhan membiarkan gitu loh bangsa Israel mengalami hal ini. Karena pelanggarannya Karena sangat pelanggarannya dan berulang-ulang. Dan berulang gitu. Tetapi jangan salah, ternyata Tuhan melakukan itu semua tanpa dendam. Karena apa? Karena Tuhan ternyata memulihkan. Buktinya apa? Buktinya Israel balik lagi menjadi sebuah negara. Israel lahir kembali. Itu bukti kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau Israel lahir kembali, Alkitab ini nggak nyata. Betul. Wow. Dan kita bisa lihat Pak Tim, berbagai kisah pengusiran bangsa Israel ya. Ya. Di masa misalnya di masa Yunani. Ya. Di masa Yunani, diaspora bangsa ini menyebar di sekitar negara-negara yang kalau kita lihat nanti di peta ya, ada misalnya mereka akan datang ke kota Alexandria di masa Yunani. Makanya kemudian Pak Tim ada yang namanya Alkitab dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Itu jadi, yang mengerjakan orang-orang perjanjian diaspora. baru bahasa aslinya Yunani. Iya. Karena waktu itu Yunani adalah superpower dan bahasa pergaulannya bahasa internasional. Bahasa internasional. Wow. Dan terserak di sekitar wilayah kekuasaan Yunani yang mencapai juga Turki dan sebagainya. Asia Kecil, ya kan? Nah, itu menunjukkan orang-orang Yahudi terserak kemana-mana dan dalam berbagai periode gitu ya. Dalam berbagai periode. Itu Yunani kan sebelum Romawi Pak Tim. Ya. Nanti setelah yang masa Yesus, masa Romawi terserak lagi. Makanya Rasul Paulus saja lahirnya di mana coba? Tarsus. Rasul Paulus
bukan kelahiran tanah Israel, tapi dia adalah keturunan diaspora Yahudi, gitu kan, yang lahir di Asia Kecil, kemudian akhirnya, tapi dia tetap orang Yahudi. Dia mengatakan, saya ini keturunan suku Benyamin, gitu kan. Jadi betul-betul kalau kita mau lihat pada hari Pentakosta, orang Yahudi diaspora kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari turunnya Taurat, gitu ya. Tetapi yang ternyata mereka terima pada hari itu adalah Roh Kudus, dan mereka bisa mendengar rasul-rasul berbahasa-bahasa yang mereka kuasai di daerah ketika mereka terdiaspora. Ada bahasa Elam, Partia, Arab, banyak bahasa. Dan itu menunjukkan apa? Mereka terdiaspora. Tetapi uniknya mereka ini orang yang beragama Yahudi. Mereka keturunan dari Yakub, keturunan Israel. Gitu. Wow. Sekarang istilah modernnya pulang kampung atau mudiknya Israel kan disebutkan sebagai Zionis. Zionis tentu berakar kata dari kata Sion. Sion adalah kota Yerusalem tentunya. Tetapi ada persepsi yang berbeda, ada juga yang salah paham, bahkan ada yang memikirkan yang bukan-bukan atas Sionisme. Padahal itu artinya pulang kampungnya Israel. Silakan. Iya, jadi konsep ketika orang mudik dan secara spesifik mudiknya itu adalah ke Israel, maka disebutnya sebagai Sionisme. Kenapa disebut Sionisme? Karena memang kembalinya adalah ke tujuan utamanya adalah Yerusalem. Kota Yerusalem, kota yang disebut juga dengan nama lain adalah Sion. Itu. Tetapi sebetulnya konsepnya kalau di Alkitab, pulangnya orang-orang Yahudi ini dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai aliyah. Ya. Kenapa aliyah? Karena adalah aliyah itu artinya naik ke atas. Nah, Yerusalem itu dianggap sebagai kota yang berada di atas, di bukit gitu ya. Sehingga dianggap pula sebagai sebuah naik gitu ya, sebuah perjalanan ke atas. Makanya ada istilah aliyah. Nah, orang-orang yang pulang ini disebut sebagai olim. Nah, aliyah inilah konsep versi mudiknya orang Israel secara alkitabiah. Tetapi gerakan politiknya itu yang disebut sebagai Sionisme. Kenapa disebut gerakan politik? Karena memang ini lahir dari konsep pemikiran manusia. Manusianya siapa? Namanya Theodor Herzl. Dialah yang menggagas sebuah negara Yahudi. Ketika dia berada dia ini kelahiran Hongaria, tapi dia bekerja sebagai wartawan di Austria. Dan dia melihat bagaimana orang Yahudi dipersekusi sehingga dia memutuskan menulis sebuah buku berjudul Negara Yahudi. Buku inilah yang menginspirasi orang Yahudi membangun kesadaran bahwa sangat penting orang Yahudi itu punya tanah sendiri dan hidup di negaranya Tepatnya sendiri. kembali ke tanah sendiri. Iya. Sama seperti ketika Indonesia punya kesadaran tentang kita ini sebagai bangsa loh. Pada saat kebangkitan nasional tanggal 20 Mei. Waktu itu kita sadar tahun itu bahwa Indonesia ini gak bisa dong dijajah terus sama Belanda. Kita harus bangkit nih. Nah, itulah kesadaran kebangkitan nasional itu yang menjadi momentum kesadaran Indonesia gitu ya. Nah, sebetulnya kesadaran Indonesia itu tahun 1908 kalau tidak salah ya. Nah, sementara Yahudi sadarnya lebih dulu. Tahun 1895, beda tipis Pak Tim. Gitu. 1895 ke 1908. Ya kan, beda 13 tahun doang. Jadi
kesadaran itulah yang membuat akhirnya orang Yahudi pulang mengenal istilah Sionisme. Dan Indonesia punya kebangkitan nasional. Sebetulnya jadinya itu adalah hal yang umum gitu loh Pak Tim. Setiap bangsa punya gitu ya kesadaran akan nasionalisme seperti itu. Jadi bukan hal yang menghebohkan. Dan memang kembali mudiknya mereka ke tanah mereka kembali di Israel itu adalah Tuhan yang izinkan, di mana-mana mereka persekusi dan juga diusir. Nah, sebenarnya bisa jelaskan. Sebenarnya mereka diusir dari Spanyol, diusir dari Jerman, bahkan di Holocaust di Jerman, di Rusia, dan di banyak negara. Karena apa mereka? Iya, jadi Tuhan sendiri kan sudah bilang bahwa Tuhan akan kalau mereka tidak taat, mereka akan dihalau keluar dari tanah. Tetapi Tuhan yang sama juga bilang bahwa mereka akan dibawa pulang kembali kalau mereka sudah bertobat. Nah, dengan demikian tujuan mereka disebar di seluruh dunia, terserak di seluruh dunia. Satu, untuk bertobat. Anda bisa baca Bapak Ibu di Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Dan di Sakaria 10 ayat 9 dikatakan tujuan diaspora adalah agar mereka tuh ingat akan Tuhan, kembali kepada Tuhan Allah Israel itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang bukti otoritas Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengembalikan mereka. Di Sefanya 3 ayat 19. Nah, kalau kita baca ayat Sefanya 3 ayat 19 Pak Tim, kita akan lihat ayat 19 ya tadi sudah sebagai tanda kedaulatan Tuhan. Tetapi ayat yang saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu semua sebagai pegangan kita hari ini adalah di Sefanya 3 ayat 20. Dikatakan begini, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi Tuhan secara spesifik mengatakan akan membawa bangsa Israel pulang. Ya. Dan akan mengumpulkan bangsa Israel. Tujuan Tuhan apa? Supaya membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Itu bukan mereka yang mau, tapi Tuhan yang mau. Dan benar nggak terjadi bahwa Israel menjadi kenamaan dan kepujian? Benar Pak Tim. Karena saat ini Israel menjadi negara yang sangat maju, punya banyak sekali inovasi, punya banyak sekali penemuan teknologi. Dan Israel ini menjadi salah satu negara yang anehnya ini di Timur Tengah Pak Tim. Tapi menjadi negara yang subur, hijau, pertaniannya luar biasa. Peternakannya luar biasa. Walaupun penduduknya 7,5 juta, tapi karena wajib militer semuanya adalah prajurit. Semuanya adalah prajurit seperti Daud zaman dulu ya. Wow. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya dari apa yang Tuhan katakan di Sefanya 3 ayat 20, dan sekarang Israel ini adalah termasuk negara nomor 3 dari 10 negara yang paling penduduknya paling berpendidikan. Artinya apa? Artinya mereka semuanya meskipun tinggalnya di negara yang bisa dibilang konflik terus, tapi ternyata apa? Sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Iya. Menjadi kenamaan, menjadi kepujian. Ini 10 negara ini kan luar biasa Pak Tim. Dan banyak yang menjadi penemu-penemu, pencipta-pencipta, perusahaan-perusahaan yang Israel menjadi satu negara dari 10 negara yang paling banyak inovasinya di dunia. Jadi bisa aneh ya kalau dibilang aneh, tapi nyata. Karena apa? Karena ini negara yang sebetulnya hampir punah kan. Orangnya kan dipersekusi, Holocaust 6 juta orang. Ya. Dihabisi. Dan itu berapa banyak itu? Mungkin 10%-nya adalah
orang-orang yang harusnya menerima Nobel gitu ya. Tetapi kemudian mereka harus mati di kamar gas oleh Hitler, oleh Nazi. Nah, kita bisa lihat bagaimana orang Yahudi yang jumlahnya sangat sedikit ini, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, mereka justru menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan keadaannya. Dan kita, orang-orang dunia, bangsa-bangsa ini melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Nah, ini sebetulnya yang sangat penting kita akui gitu ya. Kebenaran firman Tuhan yang sangat penting kita akui saat ini sebagai seorang yang percaya kepada kebenaran Alkitab. Kita yang saat ini adalah pengikut Yesus, kita harus punya iman yang teguh, karena kita sedang menyaksikan bagaimana firman Tuhan ini digenapi. Dengan pulangnya orang-orang Israel kembali ke tanah mereka, pemulihan tanah dan bangsa sedang terjadi, dan ini adalah bukti firman Tuhan sedang terjadi. Kita bisa melihat Alkitab itu menjadi hidup karena dengan mata kepala kita sendiri kita menyaksikan saat ini sedang digenapi ayat-ayatnya. Begitu dari kisah mudiknya orang Yahudi. Wow, ini Gus Malik, kenapa Israel begitu kaya raya? Padahal mereka terbuang, terserak. Jadi bahkan gerakannya teman-teman Israel di seluruh negeri, di seluruh negara itu strategis banget. Di perbankan, di perusahaan besar. Why? Karena janji Tuhan. Wah, nggak ada Kalau lain. bukan kalau Tuhan nggak berjanji kan nggak mungkin Pak Tim terjadi. Wow. Tuhan tuh berjanji sangat spesifik ya. Dan janji Tuhan dia sudah bilang akan menjadikan kamu kenamaan dan kepujian. Kalau orang yang ternama pasti hebat dong. Gak mungkin yang ternama itu gak luar biasa begitu ya. Dan kepujian, orang yang terpuji pasti melahirkan sesuatu yang menjadi berkat buat dunia kan. Gak mungkin kalau kita mau memuji seorang yang teroris misalnya. Ya ada yang salah kalau kita memuji teroris. Tetapi kalau kita memuji sebuah bangsa atau sebuah generasi karena dia menghasilkan hal-hal yang baik. Dan inilah yang Tuhan maksudkan di Sefanya tadi. Ya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang kenamaan dan kepujian. Dan itulah tujuan adanya Israel saat ini. Ketika Israel lahir kembali, Tuhan ingin firman-Nya ini terwujud. Gitu. Dan kalau firman-Nya tidak terwujud, justru kita wajib mempertanyakan ini beneran firman Tuhan atau bukan. Kenapa justru yang Tuhan katakan di Sefanya ini tidak terjadi? Gitu. Tapi kan ternyata kita lihat benar yang Tuhan katakan di Sefanya terjadi. Menjadi kenamaan, menjadi kepujian. Gitu. Dan tidak ada bangsa yang saat ini, kalau menurut saya ya, yang bisa membuktikan gitu ya bahwa Alkitab itu betul ya dan amin kalau kita tidak lihat dari bangsa Israel. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu ragu terhadap Alkitab, Bapak Ibu harus lihat Israel dulu. Karena apa? Israel yang dulu ada sampai sekarang itu karena apa? Karena firman Tuhannya benar ya dan amin. Saya ada pengalaman beberapa orang menginjili kokonya nggak bisa, injili adiknya nggak bisa. Kebetulan dia pengusaha, dia ajak aja ke Israel dibayarin, pulang udah dibaptis. Nah, puji Tuhan ya Pak. Dia hanya tahu oh ternyata kisah Alkitab tuh hidup. Betul. Ini bukan fiksi. Benar. Karena Danau Galilea ada, Danau Laut Mati ada. Nah, sekarang sebagai orang percaya, apa inspirasi yang kita dapat dari pulang kampungnya bangsa Israel ke tanah perjanjian sehingga kita dapat sebuah motivasi? Iya, jadi Bapak Ibu kalau ditanya apa sih tugasnya kita?
tugas kita sebagai orang percaya, Tuhan justru mau memakai kita sebagai orang-orang yang menggendong orang Yahudi itu untuk pulang kembali ke tanahnya. Istilahnya ya memang menggendong ya Pak Tim, tapi kan nggak beneran gendong beneran ya. Tapi ini kan menggendong tuh dalam arti kita ini membantu mewujudkan mereka pulang. Dengan cara seperti apa? Ada yang membantu pendanaan, ada yang membantu mendoakan, ada yang membantu membangun Israel. Membangunnya dengan cara apa? Bekerja sama dengan Israel. Membangun Israel dalam hal misalnya orang-orang Amerika ikutan bantu bikin Iron Dome untuk melindungi Israel. Ya kan? Israel sekarang menghasilkan teknologi bagaimana mengubah udara menjadi air. Karena apa? Mereka tuh daerah yang bisa dibilang daerah yang padang gurun dan susah air. Jadi banyak sekali kontribusi yang bisa kita lakukan untuk membuat atau membantu bangsa Israel ini pulang kampung, ya kan? Saya bacakan ya satu ayat Bapak Ibu di Yesaya 49 ayat 22. Firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan Allah, lihatlah, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Nah, ayat ini adalah tugas atau peran kita orang percaya. Karena kita inilah bangsa-bangsa, gitu ya, yang akan menggendong orang Yahudi. Kalau kita lihat di Yesaya 49 ini, perikopnya adalah tulisannya, Lai memberikan judul Sion dipulihkan. Wow. Jadi bukan kata saya, ya kan? Tapi kata Alkitab sendiri, ketika Sion dipulihkan, kita inilah yang akan memulangkan, membantu orang Yahudi pulang kembali ke tanahnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab, bukan kata saya. Itu Pak Tim. Wow. Sebagai closing statement, Sus Monik, setelah kita mengerti ternyata Zionis adalah pulang kampungnya orang-orang Israel yang diaspora terserak ke seluruh negara, pulang ke tanahnya kembali. Seperti juga ada beberapa bangsa juga seperti itu, walaupun tidak seheboh Israel. Israel diem aja heboh, apalagi dia bergerak. Oke, nah sebagai closing statement, sekarang sikap kita orang percaya, sikap kita sebagai murid Kristus menghadapi pulang kampungnya ini seperti apa? Dan kedua, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, kok begitu sih? Sehingga kita bisa menjadi juru damai. Kita ini adalah cabang liar yang dicangkokkan kepada cabang asli, yaitu adalah Israel. Ya. Artinya apa? Kita dan Israel itu sebetulnya sama-sama tertanam di akar yang sama. Akarnya apa? Kristus. Banyak orang yang menyalahpahami ayat ini dengan mengatakan akar yang sama itu adalah akar Yudaisme. Bukan Pak Tim. Akar yang sama itu adalah Kristus gitu ya. Cuma bedanya yang cabang asli ini belum kenal Kristus gitu ya. Mereka baru akan mengenalnya nanti pada saat Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Nah, yang kedua, yang paling penting kita harus ingat peran kita adalah kita ini sebetulnya kewargaan kita adalah Israel juga loh. Taunya dari mana? Kita lihat di ayat Efesus 2 ayat 12. Saya bacakan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, dari ayat Efesus 2 ayat 12 tadi kita bisa melihat bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini adalah kewargaan Israel juga.
Bahkan kita tanpa Kristus, kita ini tidak menerima janji, kita tidak punya Allah di dunia, dan kita tidak punya pengharapan-pengharapan. Artinya apa? Artinya janji yang diberikan kepada bangsa Israel sebetulnya adalah janji yang diberikan kepada kita juga. Karena secara rohani, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga adalah penerima janji yang sama dengan warga Israel. Kita adalah kewargaan Israel juga karena di dalam Kristus. Sebagai closing statement dan doa dari saya adalah, sebenarnya kita sebagai anak bangsa sesama umat manusia wajib saling menghargai. Semua bangsa boleh pulang ke kampungnya masing-masing, boleh mudik. Tentu di era sebelum pandemi atau setelah pandemi selesai. Tetapi yang terpenting kita adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Saya tahu semua kita punya kepahitan di masa lalu. Kita dilukai dan melukai lagi, berhenti melukai, berhenti membalas, tapi membalasnya dengan menghormati, menghargai, dan hidup rukun bersama. Toh akhirnya bumi ini kita tinggalkan, kita menuju kepada tanah perjanjian yang kekal, surga yang mulia. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, materi ini menjadi materi yang banyak dipertanyakan oleh banyak orang. Diakui atau tidak, terkadang tidak mudah dicerna. Roh Kudus, mampukan kami. Karena Israel ada di Alkitab. Israel adalah jamnya Allah. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bahkan kami juga mengenal, percaya Yesus Kristus dari Israel yang naik ke surga dari Yerusalem akan turun menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun di Yerusalem. Karena itu kami tidak mau berpikir yang negatif atau salah mengerti atau bertindak salah. Kami mulai dengan diri kami untuk mulai menghargai sesama umat manusia, saling mendoakan, saling menopang dan hidup rukun bersama. Terlebih kami akhirnya masuk surga bersama-sama karena Yesus jalan kebenaran dan hidup buat kami semua umat manusia. Dalam berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Musibah lagi yang akan datang dengan lebih luar biasa lagi.